Beberapa waktu yang lalu, saya membeli kamera Canon EOS M3 di marketplace dengan harga Rp1,5 juta. Dan pada waktu itu, kamera ini terbilang cukup murah untuk di harga segitu, sedangkan memang pasaran dari kamera tersebut adalah sekitar Rp3 juta. Jadi langsung saja saya beli dan akan saya bahas di video kali ini. Jadi kamera ini datang dalam boxnya yang sudah cukup, ya namanya bekas ya. Jadi kondisi boxnya pun sudah tidak seperti baru lagi. Dan pertama-tama kita lihat dulu dari proses unboxingnya. Yang pertama, saya mendapatkan buku manual EOS M10. Anehnya, padahal kamera ini kamera EOS M3, tapi tidak masalah. Lanjut, di sini kita mendapatkan lensa 1545 mm ISSTM. Lalu selanjutnya kita mendapatkan charger dan baterai LPE E17 dengan kapasitas 1040 mAh. Lalu selanjutnya ada kabel charger di sini. Ada juga strap kameranya. Dan tentu saja yang terakhir adalah unit kamera EOS M3-nya. Kita lanjut dulu membahas tentang spesifikasi dari kamera ini, di mana kamera ini memiliki sensor 24 megapiksel APS-C CMOS sensor dengan maksimum resolusi gambar yang bisa dihasilkan adalah 6000 x 4000 piksel. Lalu di bagian mountingnya, kamera ini menggunakan mounting IFM, yang mana mounting ini memang dikhususkan untuk seri mirrorless Canon, tetapi juga bisa dipasangkan dengan lensa-lensa DSLR Canon lainnya seperti lensa EF maupun EFS dengan menggunakan adapter, yang contoh adapternya saya letakkan di deskripsi. Lanjut di bagian format gambar, kamera ini bisa menghasilkan gambar JPEG dan RAW 14 bit. Untuk autofocus sistemnya, kamera ini menggunakan hybrid CMOS AF3 dengan 1 AF phase plus tracking priority autofocus dengan jumlah titik autofocus sebanyak 49 titik dengan mode fokus AF one shot dan juga AF servo. Untuk ISO-nya sendiri, kamera ini memiliki ISO dari rentan 100 hingga 12800, namun masih bisa di-extend hingga 25600. Untuk shutter speed-nya sendiri, kamera ini memiliki shutter speed mulai dari 1/4000 sampai dengan 30 detik dengan maksimum 4,2 fps dalam mode burst. Untuk format videonya sendiri, kamera ini bisa menghasilkan video MP4 dengan pengkodian EVC atau H264 dengan resolusi video 1080p 30 fps dalam mode NTSC atau 25 fps dalam mode PAL. Dari segi layarnya sendiri, kamera ini sudah dibekali dengan layar 3 inci dan kemampuan tilting. Sedangkan untuk baterainya, kamera ini dibekali dengan baterai LPE E17 dengan kapasitas 1040 mAh yang di situs Canon ditulis dapat bertahan atau kita gunakan untuk mengambil sekitar 250 jepretan di suhu ruangan. Untuk konektivitasnya sendiri, kamera ini sudah mendukung USB, Wi-Fi, dan juga NFC. Selanjutnya kita bahas mengenai bodi kameranya, di mana pada bagian atas kita bisa menemukan tombol shutter yang disertai juga dengan dial untuk mengubah shutter speed. Lalu di sampingnya ada tombol custom function yang bisa kita atur fungsinya pada pengaturan kamera. Lalu ada dial mode yang terdapat beberapa pilihan mode seperti custom, manual, aperture priority, shutter priority, programs, auto, dan lain sebagainya.
Di sampingnya juga ada tombol power serta indikator power, lalu ada dial exposure compensation. Selain itu di bagian atas kita juga bisa menemukan flash dan hot shoe yang dapat kita gunakan untuk berbagai fungsi seperti menambahkan flash eksternal, viewfinder eksternal, dan lain sebagainya. Lanjut di bagian belakang ada layar articulating dengan kemampuan sentuh yang sangat memudahkan untuk mengoperasikan kamera ini. Lalu ada tombol record video, tombol playback yang dapat kita gunakan untuk melihat hasil foto dan video yang telah kita ambil sebelumnya. Lalu ada tombol zoom in, zoom out yang juga berfungsi untuk kontrol face detection mode, juga zoom saat manual focus. Lalu ada dial yang juga bisa kita klik sebagai navigasi maupun mengubah setelan aperture atau juga ISO dalam mode shooting. Juga mengaktifkan mode transfer file via Wi-Fi dengan masuk ke mode playback terlebih dahulu. Lalu ada tombol flash control pada navigasi kanan. Selanjutnya ada tombol hapus pada navigasi bawah. Selanjutnya tombol manual fokus pada navigasi kiri dan tombol set ataupun quick setting pada bagian tengah. Selanjutnya ada tombol info, juga menu yang fungsinya sama dengan kamera-kamera lainnya. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri ada switch untuk mengeluarkan flash. Lalu ada jack audio 3,5 mm untuk mic input dan port mini USB. Sedangkan di sisi sebelah kanan hanya ada port mini HDMI yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan kamera ini ke monitor. Dan terakhir di bagian bawah kita bisa menemukan tempat baterai, memory card, juga mounting yang dapat kita gunakan untuk menaruh kamera ini ke tripod. Untuk memberikan gambaran, berikut adalah beberapa sampel gambar yang diambil dari kamera ini dalam mode full auto. Untuk hasil videonya sendiri, saat ini kita sedang merekam menggunakan kamera Canon EOS M3, jadi bisa langsung kalian nilai saja bagaimana hasilnya. Untuk penggunaan saya cukup puas dengan hasil foto dan juga video yang dimiliki oleh kamera ini, walaupun untuk saat ini video Full HD itu sudah terbilang sangat standar. Namun untuk saya, resolusi tersebut sudah terbilang cukup untuk kebutuhan membuat konten dan lain sebagainya. Namun dalam hal pengambilan gambar, saya sangat puas dengan kamera ini, karena dengan resolusi 24 megapikselnya ini hasilnya tidak pecah ketika di zoom, sehingga cukup detail dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan profesional. Dari segi autofocus pun sudah terbilang cukup baik dengan face trackingnya. Namun untuk kegiatan fotografi yang mengandalkan kecepatan seperti sport fotografi, kamera ini belum cukup mumpuni kemampuan autofokusnya. Untuk kegiatan tersebut lebih disarankan untuk menggunakan kamera-kamera yang lebih profesional dengan kemampuan autofocus yang lebih baik. Dan seperti yang kalian ketahui, kedepannya konten-konten di channel ini akan diproduksi atau dibuat menggunakan kamera Canon EOS M3 ini sampai nanti mungkin jika budgetnya sudah cukup akan di-upgrade lagi untuk menghasilkan konten-konten yang lebih profesional, lebih baik lagi tentunya. Dan mungkin cukup sekian dari saya Rafli, sekian dan terima kasih.